Sementara dulu waktunya 5 tahun. 5 tahun. Nah ini 3 tahun. Artinya kita dibatasi dengan waktu yang sangat sempit untuk bisa mengimplementasikan program yang banyak tadi yang janji kita sudah sampaikan. Kalau sekarang UMKM itu banyak didominasi anak-anak muda juga. Betul. Alhamdulillah anak-anak muda itu dengan modal 10 juta, dengan modal 15 juta mereka bisa berhasil. Dan lumayan. Ada yang sudah omsetnya 25 juta, ada yang omsetnya sudah 130 juta di mereka. Satu bulan nih omset mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miko Periando dalam program Meja Miko. Kali ini saya sudah bersama salah satu politisi muda dan namanya sudah tidak asing kalau di Provinsi Lampung, dan beliau baru melewati kedua kalinya pilkadanya yang juga dimenangkan dengan hasil yang spektakuler, bahkan melampaui prediksi awal banyak orang. Orang awalnya berpikir hanya selisih 40-30%, ini sampai 75%. Dan ini suatu capaian yang luar biasa. Tanpa prestasi, tanpa kerja keras, tanpa tim yang solid, tentu mustahil untuk bisa mendapatkan hasil yang demikian. Nah, untuk saat ini kita akan berbincang dengan beliau, kita akan kupas sehingga bisa kita petik pelajarannya seperti apa beliau bisa meraih prestasi yang begitu luar biasa. Apakah memang selama memimpin periode kedua memang beliau berhasil menjalankan semua programnya, ataukah karena timnya yang luar biasa, ataukah ini karena faktor garis tangan. Nah, nanti kita kulik satu persatu sehingga ini bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ke depan. Selamat pagi Bang Miko. Selamat pagi. Sehat alhamdulillah. Bagaimana aktivitas di masa pandemi ini? Ya, agak sedikit terbatasi lah, sudah barang tentu ya. Banyak berubah. Banyak berubah. Kita batasi beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin, apalagi kegiatan yang cukup banyak mengumpulkan Dan orang. udah vaksin juga ya? Alhamdulillah kita sudah vaksin. Hari ini saya kebetulan vaksin yang kedua. Kedua? Iya. Nggak ada ngerasa dampak apa-apa? Alhamdulillah sehat-sehat, kemudian tidak ada juga dampak yang merasakan sedikit berubah atau apa ya terhadap Biasa-biasa. Biasa saja. Jadi untuk masyarakat itu tadi, Iya. jangan takut divaksin. Oh ya, haruslah. Vaksin ini kan bagian dari ikhtiar kita untuk bisa mencegah kita dari COVID-19. Ya. Bang Adipati, ini baru penetapan kemarin Iya. dengan hasil yang spektakuler lah menurut saya. Alhamdulillah. Dengan 75% Alhamdulillah. perolehan suara itu jarang terjadi, dan itu pasti diraih dengan suatu kerja keras yang luar biasa. Kalau menurut Bang Adipati sendiri, apa yang menjadi begitu spektakuler hasil pilkada kemarin? Jadi ini sebenarnya sebuah keberhasilan itu merupakan sebuah rangkaian. Nggak bisa kita pisahkan satu persatu. Dimulai dari menurut saya berarti bahwa masyarakat Waikanan merasakan apa yang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah pimpinan saya. Itu sudah paling tentu, itu adalah modal yang paling besar. Jadi walaupun timnya solid, partainya solid gitu kan, tetapi masyarakat selama ini tanpa prestasi saya bilang nggak akan susah juga. Jadi prestasi program ini betul-betul berarti menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu kita punya partai politik, artinya mesin partai politik ada 7 partai politik ini bekerja. Kita didukung 7 partai politik pengusung, kemudian kita ada 4 partai pendukung. Nah ini memang bekerja solid. Selain daripada itu, kita juga punya tim relawan kita yang juga bekerja secara masif. Kita berkeliling menyapa masyarakat setiap hari selama 77 hari itu. Berapa titik itu? Saya buat 570 titik. Luar biasa. Karena satu titik kan kita terbatasi oleh 50 orang. Nah, karena pandemi kemarin. Karena pandemi. Jadi kita harus memperbanyak titik untuk kita bisa menyapa masyarakat. Berarti sehari rata-rata 9 sampai dengan 12 titik. Jadi paling sedikit saya 9 titik. Butuh energi yang luar biasa untuk. Kita mulai biasanya dari jam 7 pagi. Dan kita selesai biasanya, kalau waktu pertama kita selesai sampai jam 5 sore, tapi kemarin KPU kan membolehkan kita sampai malam. Kadang-kadang sampai jam 9 malam. Jadi kita berkeliling, semua kampung kita datangi, nggak ada kampung yang tidak kita datangi, bahkan satu kampung itu ada yang 2 atau 3 titik kita lakukan. Untuk kita bisa menyapa masyarakat. Kita sampaikan program-program apa yang telah kita lakukan,
apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan berikutnya. Nah, ini mungkin yang menjadi daya tarik masyarakat, kenapa mereka mau pilih saya kembali pada Pilkada 2020. Terus kan kemarin di saat Pilkada, ya, sebelum tapi sudah penetapnya, ya, Bang Adipati kan sempat dapat cobaan lah dengan Pak Edward meninggal. Itu berpengaruh nggak kemarin? Sangat berpengaruh. Saya juga jujur aja sempat down lah ya. Cobaan terbesar menjelang pemilihan. Iya, jadi memang ya tidak adalah mungkin yang mudah kita dapatkan. Bang Miko mungkin membangun media ini juga dengan tidak mudah. Tertatih-tatih, jatuh bangun dan sebagainya. Sama seperti kita berpolitik juga. Saya kan sudah dapat rekomendasi hampir dari 6 partai politik. Hanya tinggal satu dengan nama Edward Antoni. Jadi hanya satu partai politik saja yang dari 7 itu yang belum mengeluarkan rekomendasi Adipati Edward Antoni pada waktu itu. Sehingga waktunya semakin sempit di dekat pendaftaran. Harus merubah nama lagi. Karena Agustus itu kan, beliau akhir Juli, awal Agustus, pertengahan Agustus, beliau terkena COVID. Kemudian 1 minggu beliau dirawat, almarhum, beliau meninggal. Ini cobaan berat dan saya harus cepat move on. Ya kan, ya banyak yang saya pikirkan pada waktu itu, kegalauan itu kan banyak. Bagaimana merubah partai politik namanya lagi. Yang paling sulit adalah mencari wakilnya lagi. Ini kan bukan hal yang mudah, mencari penggantinya, ya kan? Ya ini mengganti ini calon wakil ini kan yang udah 5 tahun bersama lagi kan. Kita harus cari orang yang berkompeten juga, punya kemampuan, ya kan? Kemudian kita harus hitung apakah dia ini juga bisa membantu kita atau tidak. Dan laku di tengah masyarakat. Benar. Ya kan? Kalau nanti saya pilih calon wakil asal-asalan kemudian bisa berimbas terhadap pemilihan juga. Iya, perolehan suara saya. Sehingga itu mungkin hal yang paling sulit buat saya lakukan. Tetapi saya orang yang berdasarkan survei pada waktu itu saya putuskan selesaikan satu-satu. Saya putuskan wakilnya, saya lihat dari beberapa survei sehingga saya tahu nama-nama yang nongol di survei itu. Kemudian kita lakukan kajian, kemudian kita berbicara dengan seluruh partai politik bahwa akan ada pergantian ini. Alhamdulillah sampai pada saatnya rekomendasi diganti, kemudian kita bisa mendaftarkan diri berpasangan dengan Pak Ali Rahman. Dan semua partai duduk clear mendukung semua mereka. Alhamdulillah juga artinya saya bisa memenangkan bersama Pak Ali Rahman. Dan Pak Ali Rahman juga kebetulan memang sudah lama bantu Pak Adipati di Dinas PU, kemudian terakhir dia di asisten. Berarti chemistry-nya memang udah ada terbangun. Saya memang lebih memilih birokrasi. Kenapa? Saya kan politisi. Benar. Kita harus melengkapi. Iya, lengkap. Jadi kan tidak semua ilmu kan kita tahu, Bang Miko. Jadi saya politisi harus ada yang mendampingi saya birokrasi agar juga bisa menjalankan ini dengan mudah. Karena birokrasi ini kan juga tidak mudah. Ya kan menggerakkan birokrasi ini juga tidak mudah. Dibutuhkan ilmu juga. Nah, makanya saya akhirnya saya pilih Pak Ali Rahman. Dan akhirnya memang hasilnya sesuai dengan harapan. Sesuai harapan apa melebihi harapan sebenarnya 75% itu? Jadi saya kalau menyampaikan kepada para relawan itu, dulu saya melawan incumbent pada waktu itu saya 60%. Saya 60-40% pada waktu itu. Artinya kalau saya memperoleh di bawah 60% pada waktu itu, berarti saya kalah walaupun saya menang. Padahal dulu bukan incumbent. Nah, itu tantangan yang paling berat buat saya. Saya harus bisa membuktikan bahwa rakyat ini dulu dengan sekarang dia lebih senang dengan saya sekarang. Karena saya sudah berbuat. Nah itu. Bayangkan kalau misalnya saya menang 55% gitu. Waduh. Kalau dulu ngelawan incumbent malah 60% gitu. Tapi kan sebelum nyalon bupati pertama, Bang Adipati kan memang udah ketua DPRD, artinya memang sudah berbuat juga untuk masyarakat. Ya, 5 tahun jadi anggota DPR, 1 tahun jadi ketua DPR, tentu ini kita juga sudah berbuat. Tapi kan ini kan masalahnya ini kan tantangan sendiri buat saya. Saya nggak bisa lebih dari 60 gitu kan, jadi tantangan. Jadi perolehan suara pertama dulu justru jadi beban di periode kedua itu. Jadi beban periode kedua. Saya harus bisa melampaui itu. Baru saya dianggap berhasil. Tapi kalau saya sama apalagi di bawah itu, ya berarti ya saya nggak ada lebihnya jadi bupati itu. Apalagi partai politik kayaknya lebih banyak periode kedua. Iya. Kalau kemarin cuma 4 partai, hari ini kita 7 partai politik. Gitu. Oke. Terus untuk ke depannya, Bang Adipati, ini kan namanya melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, artinya ada program-program yang berkesinambungan. Ini apa nih ke depannya yang bakal diteruskan lagi dari periode pertama program-program untuk masyarakat ini? Iya, ini tantangannya kan lebih berat lagi. Saya sampaikan dengan jajaran saya ketika saya rapat pertama kali bahwa
biasanya asumsi orang kalau bupati sudah 2 periode tuh dia mau santai, dia mau menikmati gitu kan. Kalau dia periode pertama dia sudah maksimal kerja. Kalau saya terbalik, justru saya periode kedua ini akan lebih maksimal. Saya bilang kalau dulu kecepatan kita 70 km per jam, hari ini kita harus 80 atau 80. Harus lebih kebut lagi. Persoalannya apa? Yang pertama, saya inilah terakhir saya jadi Bupati Waikanan. Pengabdian. Karena nggak bisa 3 periode. Artinya inilah kesempatan terakhir saya. Yang kedua, ini waktu, walaupun sekarang sedang dibahas katanya 5 tahun, tapi kan sampai dengan hari ini juga belum bisa. Artinya kita masih berpatokan bahwa ini akan selesai 2024. Artinya waktunya hanya 3 tahun. 3 tahun. Sementara dulu waktunya 5 tahun. 5 tahun. Nah ini 3 tahun. Artinya kita dibatasi dengan waktu yang sangat sempit untuk bisa mengimplementasikan semua yang banyak janji kita yang sudah kita sampaikan. Nah, tentu kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu prioritas. Tetapi ada 2 hal yang menjadi titik berat saya pada periode kedua ini selain daripada itu. Yang pertama adalah peningkatan perekonomian, yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Perekonomian ini kita bergerak dari mana? Kita bergerak dari UMKM. Kita akan melakukan pembinaan 6.000 sampai dengan 7.000 UMKM. Kenapa itu jadi prioritas? Karena persoalannya ini pandemi mungkin akan berakhir, walaupun kita tidak tahu balik, tapi pasti berakhir. Dengan vaksin, dengan segala macam mungkin insya Allah akan berhasil. Tapi bicara soal ekonomi pemulihannya, itu corona hilang, ekonomi belum tentu langsung sembuh kan? 1 tahun, 2 tahun belum tentu. Belum benar. Sementara kita harus dorong ini. Nah, satu-satunya menurut saya kalau di Waikanan itu adalah UMKM. UMKM juga harus kita gerakkan. Selain daripada sektor-sektor pertanian, misalnya perkebunan yang memang menjadi lokomotifnya ekonomi Waikanan. Tetapi juga faktor UMKM ini menjadi faktor utama juga. Karena ini kan, jadi kalau UMKM itu kan menyentuh langsung ke masyarakat. Dan itu menggerakkan masyarakat. Kita lakukan pembinaan, kita lakukan pelatihan, kita bantu mereka permodalan, kita bantu mereka pemasaran. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan selama kurun waktu 3 tahun ini. Apalagi udah di zaman digitalisasi ini kan pemasaran segala macam juga kan. Nggak harus ketemu sekarang kalau mau jualan gitu kan. Via online gitu kita sudah bisa. Kemudian UMKM ini kan kalau sekarang UMKM itu banyak didominasi anak-anak muda juga. Betul. Jadi itu juga digarap milenial. Oh iya. Dan alhamdulillah seperti kopi, saya ambil contoh kopi. Tadinya kopi Waikanan itu nggak dihitung, tapi sekarang saya alhamdulillah anak-anak muda itu dengan modal 10 juta, dengan modal 15 juta mereka bisa buat brand kopi. Dan lumayan. Ada yang sudah omsetnya 25 juta, ada yang omsetnya sudah 130 juta di Waikanan. 1 bulan nih omsetnya mereka. Jadi artinya ini bergerak pelan-pelan, kan kita juga dorong mereka di anak muda. Saya senangnya itu. Jadi kan anak muda ini harus kita pacu lah. Harus kita pacu karena mereka ini kan generasi penerus ya. Karena bagi saya pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mempersiapkan pemimpin setelahnya. Nah itu yang hebat menurut saya. Dia berhasil menciptakan seperti dirinya sendiri minimal itu. Oke. Bang Adi, kan kalau di Lampung lah secara umum, infrastruktur itu kan menjadi problem semua daerah, termasuk itu di provinsi juga. Kalau di Waikanan sendiri, selama Bang Adipati 5 tahun kemarin memimpin, perkembangan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan ini gimana? Saya kan pasang target di RPJM itu, RPJM 5 tahun lalu itu 666 kilo. Dan saya alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan, memperbaiki itu 1021 kilo. Artinya sudah melampaui dari target saya yang ada. Memang ruas jalan Waikanan itu kan cukup panjang. Baik jalan ke provinsi maupun kabupaten. Provinsinya ada 200-an lebih. Panjang jalan provinsi di Waikanan itu. Makanya kita minta ke Pak Gubernur kemarin untuk bisa, alhamdulillah ada beberapa yang masuk sekarang. Apalagi kan dia memang orang Waikanan. Alhamdulillah memang tahun ini juga cukup banyak. Nah kita juga bergerak soal itu. Nah memang masih banyak lah ya ruas-ruas yang belum. Tapi paling tidak sekarang ini skala prioritas jalan-jalan yang memang sudah menjadi prioritas masyarakat kan sudah kita tangani. Hanya mungkin ada beberapa hal yang akan terus kita lihat. Betul. Visi Waikanan itu 2020 habis, hanya tinggal dah. Berarti periode kedua ini nanti benar-benar berat tantangannya. Berat ya. Tapi ya kan kita ini kan punya prioritas. Menyelamatkan manusia, masyarakat itu lebih penting. Bangun jalan kan bisa tahun depan. Lah kalau rakyat kita sudah kelaparan terus dia mati, nggak bisa nunggu tahun depan, dia mau makan. Harus jadi prioritas. Memberikan bantuan segala macam. Terus kan ini pasti banyak yang berpikir atau publik juga pasti banyak bertanya nih Bang. Udah periode pertama, ada periode kedua dengan perolehan hasil yang perolehan suara yang sangat besar. Tentu biasanya orang kalau udah 2 periode jadi bupati itu pengen loncat yang lebih tinggi. Kalau Bang Adipati sendiri gimana tuh gambaran ke depannya? Saya orang yang tahu diri lah.
ya. Saya tahu diri. Tahu dirinya apa? Saya mungkin barulah masuk politik di Lampung ini. Bukan baru, udah dari DPR aja udah. Iya. Udah 2 periode DPR kan? Tapi kita tahu diri lah. Kemudian Waikanan itu kan wilayah, jadi saya punya modal. Kalau bicara modal, hanya punya modal Waikanan. Mata pilihannya juga sedikit. Kemudian yang paling penting, saya ini mengalir kalau politik. Oh gitu ya. Jadi saya mengalir. Nggak punya target. Iya, ya. Ada targetan tapi yang realistis. Menurut saya yang realistis itu mungkin DPR RI, DPD. Kalau gubernur nggak? Kayaknya enggak. Belum lah saya. Kan? Kayaknya masih ada yang lebih pantas, lebih hebat lagi dari saya lah. Jadi saya mengalir saja kalau itu. Ya kan, kecuali memang sebagai kader partai, ya itu perintah partai berangkat. Kalau itu berangkat kita. Itu kan. Partai Demokrat sendiri 2 kali pileg ini pemenang terus di Waikanan. Iya, 2014 kita pemenang dengan 7 kursi. 2019 kita menang dengan 11 kursi. Nambah 4 kursi. Iya, 11 kursi kita di 19. Berarti selain memang memenangkan pertarungan di pilkada, juga memenangkan di pileg. Iya, pertarungan di pileg. Ya, setiap pertarungan politik di Waikanan itu apa yang kita dukung, insya Allah kita bisa menang. Karena itu tadi imbasnya kita kerja baik itu yaitu, ya kan, partai kita dihitung orang, efeknya luas, ya, apa yang kita perjuangkan itu jadi dihitung orang, gitu kan? Ya karena kita kerja, gitu kan. Mesin kita kerjakan, kerja betul. Partai Demokrat Waikanan itu kerja betul. Pas nyentuh sampai ke angka rupunnya, pengurusnya kita urus. Apapun momentumnya, hitungannya tetap kuat. Tetap kuat kita mengarahkannya dengan enak, gitu kan. Berarti setelah 2 periode kemungkinan DPR RI, kalaupun ini enggak ke Pilgub berarti. Enggak lah saya enggak. Itu tadi kalau saya. Pasti orang banyak bertanya itu. Oh iya. Oke, Bang Adipati, ini apa namanya closing statement terakhir dari bincang singkat kita ini. Apa pesan Bang Adipati untuk anak-anak muda, terutama yang sekarang jumlahnya milenial kan luar biasa, biar bisa minimal mengikuti jejak kesuksesan Bang Adipati baik di karir ataupun dalam pengabdian di masyarakat? Iya, saya kan paling senang kalau ngobrol dengan anak muda, Bang Biko. Saya kalau main ke Jogja, saya kumpulkan semua mahasiswa Waikanan di Jogja. Saya main di Bandung, saya main di Makassar, saya main di Balikpapan, dimanapun tempat saya main, saya kumpulkan mahasiswa Waikanan. Minimal memotivasi mereka. Kemudian anak-anak ini juga saya dorong. Karena itu tadi, bagi saya, prinsip saya harus punya kader-kader di bawah saya. Apapun juga, partai apapun, manapun. Anak-anak muda sekarang saya dorong, kamu mau apa? Ekonomi, ayo kita dorong dia untuk penggerak ekonomi. Dia mau berpolitik, kita dorong partai politik. Bahkan kadang-kadang berbeda partai politik dengan saya, tidak masalah buat saya. Saya ingin DPRD itu diisi dengan anak-anak milenial yang cukup banyak. Supaya mereka bisa belajar, mereka bisa ditempa, gitu kan. Dan yakinlah bahwa apalagi Lampung, saya ingin sampaikan kepada anak-anak yang ada di Lampung ini, satu hal, di Lampung ini anak-anak mudanya banyak dan potensinya besar. Dulu mohon maaf, Pak Ridho muda. Benar. Wakil bupati, wakil gubernur hari ini sangat muda. Benar. Ya kan? Umar muda. Sekarang banyak yang muda. Umar muda. Kemudian Dendi muda. Ya kan? Pak Rosil muda. Saya juga begitu. Jadi banyak anak-anak yang muda hari ini, artinya sudah ada contoh di Lampung ini bahwa anak muda itu bisa berprestasi, bisa bangkit, bisa mengabdi untuk masyarakat, gitu kan, sebagai jadi kepala daerah, jadi anggota DPR, apalagi DPR, ada banyak wakil anak muda. Dan sekarang pemilihan terbuka. Siapapun bisa berpeluang. Hanya tinggal kemauan. Ini jadi kemauan, kemudian kita serius, kita jalan dengan benar, ya kan, kita bismillah, diawali dengan niat yang baik, insya Allah kita bisa berhasil. Pesan terakhir Bang Miko, ini juga penting saya sampaikan. Ini masa vaksinasi. Saya berharap pada masyarakat Lampung, terutama Kabupaten Waikanan. Ini harapan saya. Mari kita sukseskan vaksinasi ini. Jangan takut. Jadi vaksin ini kita harus percaya sama pemerintah pusat ini, pemerintah Republik Indonesia. Kalau pemerintah ini kita sudah tidak percaya lagi, lalu kita mau percaya dengan siapa? Jadi mari kita sukseskan vaksinasi ini, ya kan, dimanapun kita, di Lampung, di Waikanan, mari kita sukseskan. Ini bagian dari ikhtiar kita, untuk kita supaya kita tidak terkena yang namanya COVID-19. Tetap laksanakan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sukses Bang Miko. Terima kasih Harian Pilar ini sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa, itu tadi bincang singkat saya dengan Bang Adipati, salah satu tokoh muda dan sekarang dia Bupati Waikanan. Kita doakan semoga di periode kedua dia nanti sukses. Amin. Menjalankan semua program-program dia dan menepati semua janji-janji politik di kampanye dia, dan kita semua harus mendukung karena itu untuk kebaikan bersama. Tetap produktif dengan
prokes yang ketat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.